Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Begitu cepat, tapi kita memang sedang membahas oligarki, tax amnesty, dan penyitaan aset yang sedang didengungkan oleh Presiden pilihan rakyat Joko Widodo. Mari kita mulai. Dan bersiaplah orang-orang pokap yang telah menyakiti hati rakyat. Itu akan jadi sasaran nanti ketika keadaan berbalik. Dan oligarki, berapakah jumlah mereka? Dulu ketika terjadi krisis 97-98 dan pemerintahan tumbang, pemerintahan berganti, yang terjadi kemudian, ya saya ingat ada upaya yang luar biasa. Setelah Soeharto tumbang, Habibie naik, Habibie mencoba melunakkan nilai tukar karena di situ ada masalah besar. Ketika nilai mata uang rupiah mengempis sampai 500%. Jadi nilai rupiah yang awalnya 2.130 di akhir masa itu mengempis sampai $1 menjadi 10.000, 11.000, 12.000, sampai ke 16.000, 17.000. Sampai seperti itu. Artinya ketika utang para konglomerat dan pemerintah ini, utang luar negeri itu jatuh tempo, kita memerlukan rupiah 5 kali lipat lebih besar daripada saat berutang. Akibatnya memang tidak bisa dibayar utang itu. Karena keuntungan mungkin saja didapat selama sekian tahun, sekian periode utang itu. 1 tahunnya mungkin 20%. Jadi kalau berjalan 7 tahun, maka yang didapat cuma 140%. Tapi ketika nilai rupiah mengkeret seperti itu sampai menjadi 5 kali lipatnya, kita memerlukan 5 kali lipat besarnya dari besarnya utang yang saat kita meminjam. Maka kita tidak bisa membayarnya. Dan di situ kemudian kaum berduit ini, para oligarki pada saat itu, dia bersembunyi pura-pura mati agar tidak disita aset-aset mereka, perusahaan-perusahaan mereka tidak disita. Mereka bersembunyi, pemerintah menjadi pemper itu. Dan kemudian IMF merubah utang mereka, utang konglomerat ini menjadi utang publik. Kemudian kita yang membayar. Padahal kita cuma menerima bencana dari mereka. Bahkan ketika krisis itu sampai di puncaknya, harga komoditas CPO, minyak goreng, dan lain-lain itu meningkat harganya luar biasa. Dan mereka yang sedang dibantu oleh pemerintah ini malah tidak peduli dengan pasar domestik. Mereka menjual produk mereka keluar mengejar dolar. Sehingga rumah tangga di tanah air, ibu-ibu kita, rakyat Indonesia tidak mampu beli minyak goreng.
mereka harus menggoreng dengan daun waktu itu. Sangat berat, sangat berat. Tapi kemudian atas paksaan pemerintah, larangan-larangan ekspor, pajak ekspor dan lain sebagainya, mereka ditahan, dipaksa untuk menjual di pasar domestik produk itu. Produk itu sudah menguntungkan dengan harga lama. Tapi mereka kemudian meminta pemerintah, kami akan jual di tanah air, di pasar domestik, asal harganya sama dengan harga ekspor. Jadi kita membayar minyak goreng yang diproduksi di sini, yang semuanya mendapat fasilitas negara dengan harga internasional. Sekarang hal yang serupa terjadi lagi. Beberapa waktu lalu pemerintah tidak mampu mengendalikan minyak goreng. Para pengusaha minyak goreng dan CPO ini melempar produknya keluar. Dan pemerintah yang sudah melarang ekspor dan lain sebagainya itu tidak mampu melawan mereka. Karena ada wakil mereka di pemerintahan. Yang setiap pemerintah mau melarang itu, wakilnya ini akan bilang, jangan. Kemudian kita lepaskan lagi. Sampai kemudian para oligarki, para pemilik dana ini, itu mau menjual di pasar domestik. Kalau diberi kesempatan menjual dengan harga ekspor. Maka tiba-tiba minyak goreng yang 14.000 itu menjadi 29.000, 30.000 dan lain sebagainya. Karena itu harga ekspor. Mereka menganggap kalau mereka menjual di dalam negeri, mereka kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan besar bila dijual di luar negeri. Mereka menyebutnya opportunity loss. Kerugian akibat hilangnya peluang untuk memperoleh keuntungan yang besar di luar negeri. Padahal harga lama 14.000 itu mereka sudah untung. Dan mereka juga punya produk yang luar biasa besar. Yang perlu dijual di sini tidak perlu semuanya, tidak semuanya. Dan cukup 20% saja dari produk mereka dijual di sini. Pasar di dalam negeri sudah aman. Mereka tidak mau. Orang-orang inilah yang menghasilkan kebencian. Dan kalau terjadi perubahan, pasti orang-orang ini akan dicari. Berapa jumlah mereka? Pada saat krisis, Kwi Kiarki pernah mau memasukkan orang-orang ini ke tahanan pada zaman Gus Dur sebagai presiden. Kwi Kiarki berhadapan dengan IMF, dengan daftar orang-orang yang harus ditahan, para konglomerat ini yang telah menggangsir banknya sendiri, memakannya uang nasabah dan kemudian meninggalkannya. Ini Bank BCA, BDNI, BII, semuanya itu membebani negara kita luar biasa besar. 144 triliun keluar. Untuk BCA saja pemerintah telah membantu dengan BLBI sampai 60 triliun. BDNI waktu itu 28 triliun. Milik Samsul Nur Salim, BCA milik Grup Salim. Lim Sulyong. Nah, Kwi Kiarki membawa daftar itu. Tapi IMF bilang, kalau orang-orang ini dimasukkan ke penjara, siapa nanti yang memutar roda ekonomi saudara? Roda ekonomi Indonesia. Kwi Kiarki sama dengan saya, amatan Belanda. Punya pikiran lurus. Dia bilang, kami tidak perlu penjahat untuk memutar roda ekonomi. IMF kalau kabut.
kemudian minta pemerintah supaya menyingkirkan Kwi Kiangi. Kwi Kiangi kemudian disingkirkan, ditaruh di Bappenas setelah kewenangannya dipreteli dulu dari sebelumnya Menko Perekonomian. Satu lagi Kristianto Wibisono. Ketika pemerintah mencoba mengejar para pengemplang BLBI ini, ada ribuan perusahaan yang terdaftar di situ, afiliasi dengan para bankir ini. Kristianto Wibisono almarhum, orang Tempo, orang PDBI, yang punya riset sangat bagus. Dia bilang pemerintah tidak perlu mengejar ribuan perusahaan itu. Semuanya terafiliasi dalam 30 grup besar saja. Pegang ini, 30 grup besar ini. Segitu saja. Mungkin bersama orang-orangnya, cabang-cabang segala macam, mungkin jumlahnya seluruhnya cuma 300 orang. Ini saja dipegang. Gak usah mengejar dari satu tempat ke tempat lain, mengejar perusahaan-perusahaan yang anak-anak perusahaannya itu. Cukup ini saja. Jumlah cuma 300 paling banyak dari 30 grup usaha itu. Kita kali 10. Nah, apa yang terjadi sekarang? Pertamina punya pikiran yang sama dengan swasta. Tapi Pertamina menyebutnya subsidi. Swasta menyebutnya opportunity loss. Peluang yang hilang untuk mendapatkan keuntungan besar bila dijual di dalam negeri. Karena di luar negeri harganya mahal. Nah kemudian Pertamina menggunakan itu dengan menyebutnya subsidi. Kalau kita jual di sini dengan harga lama, maka kita dapatnya sedikit, tapi harga internasional sekian. Selisih antara harga internasional dan harga domestik itulah yang disebut subsidi. Saya pernah menanyakan hal ini kepada Anggito Abimanyu dulu tahun 2011. Saya tanyakan, ketika Pertamina, ketika pemerintah bilang mensubsidi BBM, apakah pemerintah membawa duit itu kepada Pertamina sebagai subsidi buat rakyatnya? Oh tidak, kata Anggito. Yang dimaksud subsidi adalah selisih harga itu. Swasta menyebutnya opportunity loss. Dan ini tentu perlu investigasi. Mana yang benar? Ya, belum tentu juga pemerintah salah dalam urusan ini, tapi perlu investigasi. Apakah benar pemerintah mensubsidi kita, harga BBM kita itu sampai 500 triliun? Ya. Semua orang meragukan ini. Karena pemerintah kemudian menaikkannya. Apa kata Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan kita? Kalau kita tidak menaikkan BBM, maka kita tidak bisa bayar utang. Jadi logikanya ada di situ. Dinaikkannya, ya, rakyat diminta membayar lebih besar BBM itu agar pemerintah bisa bayar utang. Inilah yang terjadi. Dan oligarki, dana mereka tidak pernah diutak-utik, malah mendapat santunan terus dari pemerintah. Ke depan diperlukan pemerintahan yang sangat kuat yang mampu mengendalikan oligarki ini. Supaya negeri ini menjadi baik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap
bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institute.